Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfian Chandra Wijaya dari Teknik Sipil Angkatan 22. Kali ini, saya akan memperkenalkan bagaimana caranya nge-branding dan membuat rencana marketing pada bidang e-commerce. Oke, sekarang kita mulai saja. Kali ini saya memilih clothes atau pakaian. Jadi, bagaimana kita menjual pakaian ini, bagaimana kita nge-brand pakaian ini biar bisa diterima oleh konsumen. Kita harus tahu dulu kenapa alasan kita memilih pakaian. Yang pertama, saya memilih karena pakaian ini belum lama ini booming. Jadi perkembangan fashion di Indonesia ini mengalami peningkatan sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai sekarang. Perkembangan fashion meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Seperti kita tahu bahwa teknologi pada saat ini sangat pesat, di mana orang bisa mengekspresikan dirinya melalui sosial media. Begitu juga dengan outfit ini. Yang kedua, banyaknya pembeli atau banyaknya peminat. Jadi permintaan akan fashion telah meningkat bahkan ketika masa pandemi kemarin. Peningkatan permintaan berbanding lurus dengan penawaran. Jadi permintaan dan penawaran itu berbanding lurus. Mungkin ini secara online karena kita tahu bahwa online ini sangat memudahkan kita dalam berbelanja. Various area. Jadi pada various area ini tidak bergantung pada era manapun. Jadi outfit itu bisa disukai oleh beberapa orang atau semuanya, tidak bergantung pada era. Jadi misal anak-anak muda sekarang suka era pada tahun 90-an atau bahkan tahun-tahun sekarang juga bisa kayak Korea-Korea gitu, seperti itu. Oke, kita next. Nah, target pasarnya apa sih? Target pasar kita sih di remaja SMP sampai SMA, kemudian mahasiswa atau mahasiswi, dan pekerja. Branding proses. Jadi pertama kita akan mulai di strategi, design, logo, marketing, advertising, and identity. Pada strategi, produk yang ditawarkan menggunakan desain yang sesuai dengan kebutuhan dari target, sehingga konsumen merasa bahwa inilah yang mereka inginkan. Kayak strateginya itu misalnya remaja SMP, desainnya tentang apa, mahasiswi juga tentang apa, pekerja tentang apa, jadi yang relevan dengan mereka gitu loh. Terus yang kedua desain. Nah, desain ini yang akan menarik konsumen. Seperti halnya untuk remaja akan berbeda dengan mahasiswa, mahasiswi, dan pekerja. Desain yang kita gunakan untuk SMP, SMA sedikit colorful karena mereka mungkin masih mencari jati diri, jadi mereka suka yang lebih colorful dibandingkan dengan mahasiswa atau pekerja. Nah, sementara untuk desain di mahasiswa atau mahasiswi hampir mirip dengan para pekerja. Jadi kayak seperti mahasiswa atau mahasiswi lebih suka baju yang lebih soft atau nggak banyak logo-logo gitu. Terus tapi tetap terlihat sesuai, tetap terlihat mahal gitu loh. Sedangkan kalau pekerja ini juga mirip soft juga, tapi dia lebih ke rapih, mungkin nanti pakai dasi atau lebih pakai ikat pinggang dan sebagainya, biar relevan gitu. Lanjut ke logo. Logo ini saya buat sendiri, namanya Unlimited. Jadi saya membuat dengan ada maksud tertentu. Jadi logo ini memiliki filosofi sebagaimana dua tangan menggambarkan kita memberi, sementara hati ini melambangkan sesuatu yang istimewa. Dan di pojok sini ada infinite,
Infinite ini maksudnya apa? Tak terbatas. Sementara warna hitam ini saya melambangkannya seperti sesuatu yang berkelas, prestige. Dan yang putih ini melambangkan ketulusan. Jadi, logo saya buat ini memiliki makna sesuatu yang memberikan sesuatu yang istimewa dan berkelas dengan tulus tak terbatas. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke marketing. Platform apa yang cocok dan kenapa platform tersebut? Oke, saya akan jawab dengan statistik ya. Jadi di saya ambil dari Databox rata-rata kunjungan pada 5 e-commerce di tahun 2023. Seperti kita lihat, Shopee menduduki urutan pertama, kemudian Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Jadi, kalau ditanya platform apa yang cocok, jelas Shopee. Lalu, kenapa memilih Shopee? Karena kita lihat dari data statistik ini, pengunjung di Shopee itu sangat banyak. Dan kita sedikit tahu bahwa Shopee itu sering memberikan gratis ongkir untuk para buyer. Lalu advertising. Bagaimana mengiklankannya? Kita bisa mengiklankannya melalui afiliator, melalui program-program pengiklanan di Shopee. Lalu pertanyaannya, apakah efisien? Oh, itu sangat jelas efisien, namun memerlukan pengeluaran yang lebih. Nah, lanjut ke identity. Apakah identity ini? Jadi identity ini sesuatu yang orisinil, yang melambangkan sesuatu yang khas dari suatu brand. Jadi, bagaimana brand kita orisinil? Salah satunya dari logo. Kalau logonya saja banyak yang gunain, berarti itu dia kan gak bisa melambangkan bahwa ini punya kita. Kita doang yang punya. Maka dari itu, saya membuat logo itu. Mungkin orang-orang boleh membuat logo dari logo orang lain, namun harus dimodifikasi lagi menjadi lebih berbeda dan memiliki sesuatu yang unik sehingga orang lain bisa mengingatnya. Oke, lanjut ke plan and marketing process. Jadi di plan dan marketing proses ini ada pertama plan saya adalah marketing content, yaitu mengadakan live streaming di Shopee Shop. Oke. Yang kedua ada dropshipper. Dropshipper ini berbeda dengan reseller. Jadi dropshipper ini tanpa adanya modal. Jadi ini cocok sekali untuk saya yang baru memulai bergabung di bisnis ini. Jadi tidak perlu modal, saya hanya memerlukan internet dan perangkat internet lainnya. Lanjut ke advertisement program. Biasanya di Shopee Seller mengadakan program advert atau iklan untuk seller yang baik itu berbayar maupun tidak. Lalu di marketing influencer bisa dilakukan ketika sudah banyak pesanan. Karena ini kita ibaratnya menyewa atau mengajak influence untuk bekerja sama menawarkan produk yang kita miliki. Nah, ini contoh marketing konten. Kita mengadakan Shopee Live di sini. Nanti kita ikut. Lalu yang kedua ada marketing influencer. Nah, di marketing influencer ini kita bisa mendapatkan influencernya di socialboost.com. Seperti contohnya PCLive, dia memiliki followers di Instagramnya sebanyak 247.000. Di YouTube-nya 457, sedangkan Rena ini memiliki 10.000 dan di Twitter 2.000. Imam 22.000 dan 3.000 di YouTube. Lalu di si
Jerjut Andika 131.000 dan 262 di YouTube. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme dropshipper yang saya singgung di awal. Nah, dropshipper ini ketika kita mendapatkan pesanan atau order dari customer, kita akan pesanan itu akan masuk ke kita, lalu kita akan memesan ke supplier. Supplier akan mengirim ke customer. Jadi kita sebagai perantara. Namun, perantara ini tidak semata-mata perantara. Kita mendapatkan keuntungan. Misal, si supplier menjual dengan harga 100.000 per piece. Kita bisa meningkatkan harga itu menjadi 110.000, 120.000. Nah, keuntungan itu yang kita dapat. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana mengirimkan barangnya, bagaimana mempacking barangnya. Kita hanya mengeluarkan jasa kita. Lanjut ke halaman ini adalah halaman di mana iklan. Jadi kita bisa balik di sini. Oh iya, nih di sini. Advertisement program. Nah, advertisement program ini seperti ini contohnya. Jadi kita bisa memilih iklan jenis iklan yang kita mau. Kita bisa melihat statistik iklan kita, daftar iklan per ketik kita, periode waktu. Kita bisa mendownload data kita. Nah, kita bisa melihat iklan individual kita. Saya harap bisa membantu teman-teman sekalian dalam membranding ataupun mengiklankan produk-produk dari teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.